Susu segar selain diminum langsung, ragam olahan susu dari dulu sampai sekarang memang gak ada habisnya. Selengkapnya hanya di Dulu Sekarang. Selamat pagi pemirsa, biar semangat pagi-pagi jangan lupa minum susu dulu nih ya. Nah, sapi perah di Indonesia sendiri sudah didatangkan dari Belanda sejak tahun 1906. Sejak saat itu sampai sekarang kalau ngomongin susu rasanya selalu identik dengan susu yang berwarna putih dan rasa yang tawar. Tapi kalau itu dulu, karena kalau sekarang terdapat varian rasa susu yang modern, beragam dan pastinya nggak kalah nikmat. Lain dulu, lain sekarang ya. Untuk memikat banyak orang agar gemar minum susu, variasi dengan memadukan rasa buah jadi pilihan yang tepat. Nggak sekedar plain atau tawar aja ya. Berlokasi di kota hujan Bogor, pengunjung bebas mengolah susu segar dengan memadukan aneka rasa yang diinginkannya sendiri. Penyajiannya pun nggak ribet. Susu segar atau fresh milk ini diberikan perasa atau rasa sesuai dengan keinginan pengunjung. Ada juga rasa stroberi dengan warna pink yang khas. Kemudian rasa pisang dengan warna kuningnya. Dan yang satu lagi, buat pecinta melon ada juga nih. Dan pastinya warna serta perasa yang digunakan pada susu ini aman ya. Pewarna makanan. Jadi selain enak juga tetap sehat. Nah, lucunya kombinasi rasa tidak sekedar buah. Ini nih, strawberry cheesecake. Kalau ada cake-nya biasanya kue dong. Tapi ini bukan kue loh, melainkan susu. Persiapkan dulu 2 blender. Blender pertama untuk rasa strawberry dan yang kedua untuk rasa vanila nih. Proses pembuatannya terhitung mudah. Setelah susu segar dituang, lalu ice cream, masukkan biskuit cracker, jangan lupa rasa stroberinya. Lalu berikutnya blender yang kedua sama ya, mulai dari menuangkan susu segar, ice cream, biskuit cracker juga jangan lupa. Sekarang kita beralih ke sajian di gelasnya. Gelas yang akan jadi wadah nanti dioleskan selai stroberi dulu. Baru kemudian kedua rasa susu yang sudah dimix tadi. Setelah itu hias dengan whipped cream dan taruh cheesecake pada bagian pinggir gelas. Beri taburan topping sedikit, dan yap, strawberry cheesecake pun siap untuk disajikan. Nah, yang nggak biasanya lagi, ada juga nih menu untuk penggila coklat. Karena yang ini menggunakan selai coklat yang pekat dan nikmat. Proses pembuatan menu yang satu ini juga simple loh pemirsa. Tuang susu ke dalam blender. Ini jadi item nomor wahid yang gak kalah penting ya. Iyalah, kan judulnya minuman susu. Setelah menuangkan susu, kemudian tuang ice cream dan selai coklat legendaris ini. Dari bahan-bahannya aja udah bikin lidah gak sabar nih buat icip rasa manis coklatnya.
Langsung blender aja ya, jangan tunggu lama-lama. Setelah itu langsung tuang susu yang sudah di-blend tadi. Kasih whipped cream pada bagian atasnya. Eits, ada tambahan pemanisnya lagi nih. Biskuit stick yang berisi coklat kemudian dicolek ke selai coklat tadi. Dan jadilah menu susu dengan selai coklat ini. Wow, warna-warni cantik dan sehat dari varian menu susu ya. Wah, kalau olahan susu variasi seperti ini sih bikin nafsu buat nambah ya. Apalagi kalau ada cheesecake-nya. Kalau olahan susu aja bisa dibikin minuman kekinian, kira-kira pada tahu nggak ya olahan susu lainnya? Olahan dari susu itu bisa dijadiin keju, yogurt, keju. Itu doang. Memang ya, keju menjadi tujuan pertama nih biasanya kalau udah ngomongin olahan susu. Rasa asin umumnya yang ada di bayangan pertama kali kalau udah bayangin soal keju. Iya, tapi rasa asin yang agak pahit dari keju ini jelas beda dengan rasa asin pada garam ya. Rasa dan keju yang khas ini menjadi daya tarik tersendiri pemirsa. You understand me? I can't cook, but you can, right? Look, don't be so modest. You're a rat for Pete's sake. Are you thinking what I'm thinking? We just need to work out a system. Ngomongin keju, siapa sih yang paling doyan makan keju? Ini dia, si tikus ajaib yang pintar memasak dalam film Ratatouille. Do this thing! Man knows a moment. You gotta taste this! Remy inilah yang aslinya jago dalam mengolah aneka masakan. Apalagi kalau dari keju. Greatest chef in Paris. Gusto was right. Oh, yeah. Dalam penggalan scene ini, Remy mencoba rasa keju bersamaan dengan strawberry. Dari situlah ia pun muncul ide untuk membuat strawberry cheesecake. But combine one flavor with another, and something new was created. Olahan susu menjadi keju ini pada awalnya karena ketidaksengajaan loh. Seorang pengembara yang membawa susu dengan wadah yang terbuat dari perut sapi, mendapati bekal susu mereka berubah menjadi keju. Seperti sulap ya, tapi kalau ini karena enzim yang terkandung dalam perut sapi. Nah, kalau di Indonesia, zaman dulu nih, keju pertama kali ada di Indonesia diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada tahun 1512. Tetapi pengaruh Belanda lebih kuat melekat pada budaya Indonesia. 3,5 abad menjajah Nusantara, para menir mengenalkan keju khasnya seperti keju Edam, keju cheddar, dan keju Gouda. Sejak diperkenalkan oleh Belanda, keju menjadi primadona juga di Indonesia. Salah satunya nih, keju seringkali terlibat dalam acara festival makanan atau food festival. Ya pemirsa, dari dulu sampai sekarang keju memang digemari di Indonesia. Terbukti dengan adanya Cheese Expo di salah satu food festival. Kalau keju yang saya coba ini namanya keju Gouda yang berasal dari Belanda. Tapi keju yang satu ini dibuatnya di wilayah Baros, Sukabumi. Ya, keju Gouda yang dipamerkan ini diproduksi langsung di Indonesia. Gouda cheese sendiri terdiri dari 3 varian sesuai dengan waktu pemeramannya. Ada yang Gouda cheese yang diperam selama 1,5 hingga 2 bulan. Keju yang ini memiliki tekstur lunak dengan rasa yang gurih. Sementara middle Gouda cheese biasanya diperam selama 2 hingga 4 bulan. Teksturnya sedang dengan rasa gurih yang lebih tajam. Nah, ini dia yang paling cheesy, Old Gouda cheese. Keju yang satu ini diperam lebih dari 4 bulan sehingga teksturnya padat dan gurih banget. Old Gouda inilah yang dijadikan berbagai olahan kue kering dan cemilan seperti cheese stick, lidah kucing, dan lain-lainnya.
Nah, pabrik keju yang memproduksi makanan khas Eropa ini ada di daerah Pegunungan Baros, Sukabumi. Pembuatan keju di sini berkiblat pada metode pembuatan keju di daerah Gouda, Belanda. Ya, nama keju Gouda memang diambil dari nama kota tempatnya berasal. Kota Gouda telah berhasil memproduksi salah satu keju dari Belanda yang terkenal seantero dunia. Bahkan kota ini telah memperdagangkan keju lebih dari 3 abad. Wih! Gak cuma metode pembuatannya aja, bangunan pabrik keju ini pun Belanda banget. Arsitekturnya yang dominan berbahan kayu ini menyerupai gudang yang memanjang ke belakang seperti bangunan khas daratan Eropa. Tetapi nih, selain keju Gouda, di pabrik ini juga memproduksi jenis keju lainnya loh, seperti keju mozzarella. Keju yang satu ini umumnya dijadikan topping di makanan yang berasa gurih ya. Terbuat langsung dari susu sapi segar, membuat rasa mozzarella cenderung gurih daripada manis seperti jenis lainnya. Keju mozzarella di Baros ini juga bisa dijadikan olahan camilan loh, mozzarella finger. Sekarang cari keju mozzarella di Jakarta ya. Nah pemirsa, kalau dulu nih ya kita tahu keju mozzarella biasanya ada di atas topping pizza, kalau sekarang udah beda nih. Karena kalau sekarang keju mozzarella ada di atas topping martabak. Seperti apa? Yuk langsung aja kita lihat prosesnya. Martabak mozzarella. Keju mozzarella yang memiliki tekstur khas ini ternyata juga bisa dijadikan olahan di atas martabak ya. Kali ini keju mozzarella jadi topping di martabak telur nih. Biasanya kalau mozzarella itu digunakan buat pizza, kalau di tempat saya mozzarella bisa digunakan untuk martabak telurnya. Jadi diparut di atasnya, habis itu dibakar sehingga melting gitu. Untuk pembuatannya sendiri, bahan-bahan yang perlu disiapkan sebagai isi antara lain 3 buah telur ayam, isian berupa daging ayam, daun bawang, potongan jamur, dan bahan-bahan lainnya. Untuk proses pembuatan martabak telur sendiri hampir sama ya dengan pembuatan martabak telur lainnya. Pertama siapkan adonan untuk kulit luar martabaknya dulu. Lalu ratakan dengan lempar adonan agar kulit melebar, seperti ini. Setelah itu, baru masukkan isi dari martabak telurnya. Disiram-siram dengan minyak goreng juga untuk martabak bagian atasnya. Begitu selesai, sekarang saatnya menabur keju mozzarella yang diparut pada bagian atas martabak. Keju yang sudah ditaburkan di atas martabak telur tadi kemudian dibakar hingga meleleh, lalu potong-potong. Dan tara, martabak telur mozzarella pun siap buat disantap. Rasa ayam di dalam martabak telurnya ditambah makin gurih dengan rasa dari keju mozzarellanya. Nah, kalau tadi ada keju mozzarella nih, ada 3 jenis keju lain yang justru bukan berwarna kuning loh. Keju yang permukaannya berwarna biru kehijauan namanya blue cheese. Warna kehijauan ini disebabkan oleh jamur peniculum yang digunakan dalam proses fermentasi.
Ada juga black cheese yang berwarna hitam legam asal Inggris. Keju ini dibuat menggunakan batu bara loh. Asal Inggris juga nih, tapi kalau yang satu ini kejunya bukan untuk dimakan, melainkan dijadikan tradisi yang unik dan konyol. Gimana nggak konyol pemirsa? Keju dengan bobot 3 kg ini digelindingkan dari atas bukit curam. Kemudian keju itu dikejar-kejar puluhan orang sampai jatuh terjengkal-jengkal ke bawah. Tradisi cheese rolling atau menggelindingkan keju ini sudah ada sejak abad ke-19 di wilayah Gloucester, Inggris, atau tepatnya di Bukit Cooper. Festival cheese rolling ini biasa dilakukan mulai tengah hari pada setiap Senin di minggu terakhir di bulan Mei. Meskipun tidak pernah memakan korban jiwa, tapi nggak sedikit loh yang mengalami cedera sampai patah tulang. Dan herannya, banyak sekali supporter yang setia menyemangati para peserta. Ada-ada aja ya. Setelah yang satu ini masih akan ada loh olahan lain dari susu. Makanya jangan kemana-mana dulu ya pemirsa.